Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan sistem informasi manajemen PT Pos Indonesia. Oke, profil singkat tempat observasi. Sejarah berdirinya Pos Indonesia atau kantor pos pertama kali didirikan di Batavia atau Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff di tanggal 26 Agustus 1746. Didirikannya Pos Indonesia yaitu lebih untuk membantu keamanan surat menyurat masyarakat, terutama bagi para pedagang yang melakukan perdagangan di kantor-kantor di luar Pulau Jawa dan untuk masyarakat yang sering datang pergi ke Belanda. Sejak itulah, layanan pengiriman pos didirikan untuk membuat perhubungan antar tempat tersebut agar cepat dalam pengiriman. Rute yang dijalankan pos waktu itu dapat ditemukan melewati Karawang, Cirebon, sampai Pekalongan. Pos Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan status mulai dengan jawatan PTT, Pos Telegram dan Telepon, sebuah badan usaha yang dipimpin seorang kepala jawatan dalam operasinya, tidak mempunyai sifat komersil dan diarahkan buat melakukan layanan publik. Perkembangan terus terjadi sehingga berstatus menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Melihat berkembangnya zaman, perusahaan pos dan telekomunikasi pun ikut berkembang dan sangat pesat dalam perkembangannya. Pada tahun 1965, POS berubah menjadi perusahaan negara Pos dan Giro, PN Pos dan Giro. Dan di tahun 1978 berubah kembali menjadi Perum Pos dan Giro yang pada saat itu sudah ditegaskan sebagai sebuah badan usaha tunggal dalam membuat dinas pos dan giro pos untuk pengiriman dalam negeri sampai luar negeri. Dalam 17 tahun mempunyai status Perum, maka dari itu di Juni 1995 berubah menjadi perusahaan perseroan terbatas yang bernama PT Pos Indonesia Persero. Berjalannya waktu, PT Pos Indonesia kini mampu membuat kreativitasnya dalam pengembangan bidang surat menyurat di Indonesia dengan memanfaatkan pelayanan jaringan yang menjangkau sekitaran 24.000 titik pelayanan yang sudah sampai 100% kota dan kabupaten. Hampir 100% wilayah kecamatan dan 42% kelurahan atau desa dan juga 940 lokasi transmigran terpencil di wilayah Indonesia. Berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi, jaringan Pos Indonesia telah mempunyai 4.800 kantor pos dan dilengkapi pos seluler elektronik di kota-kota besar. Titik semuanya merupakan sebuah rantai berhubungan satu dengan yang lainnya dengan kuat, solid, dan terintegrasi. Sistem pada Pos Indonesia dibuat untuk memudahkan pemrosesan pengiriman pos di setiap titik daerah wilayah Indonesia mampu diidentifikasi akurat. Nah, lalu ini logonya. Jadi seperti merpati ya yang mengirimkan surat tugasnya. Ini struktur organisasi pada PT Pos Indonesia. Paling atas kepala kantor. Ini bisa kita lihat sendiri ya. Di bawahnya ada manajer operasi lalu terus sampai ke bawah. Nah, ini di antara layanan produk PT Pos Indonesia. Nah, ada layanan pengiriman, layanan inovasi pengiriman, ada layanan keuangan, serta ada retail, penjualan materai maupun perangko. Lanjut, gambaran umum SIM yang diterapkan. Mekanisme SIM adalah sebuah kegiatan untuk mendapatkan dan mengintegrasi sumber daya fisik dan konsep akan menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Tugas dan arahan digambarkan sebagai berikut. Tanda panah dua arah yang menghubungkan tugas tersebut dapat dilakukan bersamaan. Nah, ini gambaran SIM yang diterapkan dalam bentuk bagan. Kita bisa lihat. Nah, jadi SIM itu diterapkan, diawali dengan perencanaan, lalu mengumumkan, lalu mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, lalu mendidik peserta maupun pemakai, kemudian menyetujui atau menolak SIM tersebut. Nanti jika disetujui maka barulah diterapkan. Ini gambaran SIM yang diterapkan. Nah, oke, ini penjelasannya. Kita lanjut. Fasilitas dan program sistem informasi manajemen yang digunakan di kantor pos. Aplikasi sistem informasi manajemen menggunakan komputer. Pemakaian komputer sangatlah penting dalam operasionalnya. Kantor pos menggunakan dua buah personel komputer. Spesifikasinya antara lain A. Perangkat keras atau hardware, monitor,
CPU, printer, mesin penghitung uang, smartphone. Lalu ada perangkat lunak atau software, Windows 7, Microsoft Office, website, serta Android. Oke, tujuan penerapan SMPT Pos Indonesia mengupayakan menjadikan penyedia sarana komunikasi kelas atas yang peduli akan lingkungan. Semoga bisa tumbuh memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat dan bertumbuh sesuai konsep yang sehat dan amanah. Penyedia sarana dan prasarana yang baik kepada masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pembangunan negara dan memperkuat kesatuan. Pengembangan usaha yang melihat pada meningkatnya kualitas pelayanan dalam penerapan ilmu dan teknologi dalam mencapai kepuasan pelanggan. Oke, ini tujuan penerapan SM. Lanjut. Lalu fungsi dari menu atau fitur SM yang diterapkan. Pertama, pertama di sini ada aplikasi Postpay. Program ini digunakan pada pelayanan transaksi pembayaran tagihan dan perusahaan. Ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Lalu ada aplikasi iPos dan Mail App. Program ini digunakan untuk menginput paket dan menghitung berapa besar biaya paket. Oke, kita bisa lihat gambarnya ini. Jadi perhitungan secara otomatis, tidak lagi manual. Lalu ada aplikasi Giropos. Sebuah aplikasi digunakan pada saat kegiatan pendistribusian bantuan BPNT dan kegiatan geotagging yang berasal dari Kementerian Sosial. Oke, ini adalah aplikasi yang merupakan program kerjasama dengan Kementerian Sosial. Lalu untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat dalam memberikan informasi cek status paket, kantor pos menghadirkan aplikasi yang bisa di-download melalui App Store dan Play Store. Program yang digunakan adalah aplikasi Pos Aja dan Postpay. Nah, ini aplikasi untuk konsumen ya, untuk memantau paketnya agar lebih aman. Lalu bagaimana SM ini diterapkan dapat membantu manajemen dalam membuat suatu keputusan. Jadi dalam aplikasi tersebut, informasi mengenai status paket bisa dilihat lewat komputer. Di sana sudah ada beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi. Data yang ada pada komputer, informasi antara lain tujuan pengiriman, tanggal pengiriman, lama pengiriman. Keseluruhan dalam penerapan dan pengaplikasian SM pada perusahaan ini memerlukan fasilitas seperti perangkat keras, hardware, monitor, CPU, printer, mesin penghitung uang, serta perangkat lunak, software Microsoft Windows 7 untuk mempercepat pengolahan data dan akurat data. Pengaplikasian sistem informasi manajemen ini juga membutuhkan dukungan jaringan komputer yang disebut dengan LAN, Local Area Network, untuk mempermudah pengoperasian informasi satu bagian ke bagian lain, yang nantinya informasi dalam keputusan lisan ataupun tertulis yang digunakan dapat membuat keputusan. Untuk lebih mudahnya dan lebih memahami, kita lihat bagian urutannya. Nah, jadi mulai dari aplikasi SIM, fasilitas SIM, komputer, lalu hardware, software, jaringan komputer, informasi, lalu kepuasan pelanggan. Jadi inilah bagian di mana nanti SIM yang diterapkan pada tujuan akhirnya dapat menjadi sumber pembuat keputusan bagi manajemen. Apakah pelayanan sudah baik atau belum. Nah, tapi ya juga ada kelemahan dari SIM yang diterapkan. Pertama, waktu overtime. Sering terjadi keterlambatan dalam memproses sebuah data. Kendala tersebut terjadi diakibatkan oleh jaringan yang kurang stabil dan juga sering terjadi pemeliharaan sistem. Yang kedua, lingkungan sistem yang berubah dalam proses operasional di PT Pos Indonesia seringkali melakukan perubahan sistem dalam waktu yang berdekatan dan mendadak, tidak didasarkan oleh kondisi beras itu, dan kebijakan tersebut seringkali tidak konsisten dan membuat operasional kurang maksimal. Yang ketiga, perubahan prosedur operasional berulang kali. PT Pos Indonesia merubah sistem kebijakan dalam operasional kerja. Hal tersebut membuat para pekerja merasa terbebani dengan selalu adanya perubahan yang tidak konsisten. Oke, kesimpulan, mekanisme sistem informasi manajemen pada PT Pos Indonesia sekarang telah mengalami kemajuan yang signifikan. Tidak hanya melayani pengiriman surat menyurat saja, PT Pos Indonesia sekarang bisa melayani sistem pembayaran tagihan dan juga penyalur bantuan dari pemerintah. Kedua, kantor pos pada aplikasi sistem informasi manajemen sekarang sudah memakai aplikasi baik itu di komputer ataupun di smartphone. Untuk aplikasi yang berada di komputer, loket pelayanan kantor pos yaitu Postpay, iPos, dan Mail App. Sedangkan aplikasi untuk di smartphone yaitu Postpay dan Giropos. Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui Google Play atau App Store. Dalam upaya meningkatkan kecepatan dalam pelayanan terhadap konsumen dan untuk memantau kinerja para karyawan, kantor pos membentuk sebuah jaringan antar bagian. Nah, ini kesimpulannya. Terakhir ada foto dokumentasi. Baik, demikian saja kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.